Halo teman semua, bersama gue Aribah Kamilia di podcast Teman Rasa. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, gue bersama temen gue nih. Kenalin dong namanya siapa? Halo, kenalin nama gue di sini Putra. Putra? Enggak, bukan Putra dia nama sebenarnya. Tapi bisa dipanggil Putra juga sih. Oh emang sa? Iya dong. Kayaknya kalau pas kan dia tuh teman SMP gue. Nah, biasanya gue sering manggil dia tuh dengan sebutan Akap. Bukan dong ya? Gue seringnya nyebut nama Akap, malah gue baru tahu lu dipanggil sebutan dengan Putra. Putra itu nama rahasia sih. Nama rahasia. Why? Enggak, jadi gini. Nama Putra itu sebenarnya biasa dipanggil dari teman-teman gue setelah kuliah. Nah, pas gue kuliah, jadi kan ini sekilas tentang nama gue dulu ya. Oke. Nama gue bener Alkaf Abdi Putra. Nah, temen-temen gue tuh pada ribet manggil Alkaf gitu. Jadi manggilnya Putra ya. Udah manggil Putra sampai keterusan sampai sekarang ya. Akhirnya gue biasa juga dia manggil Putra gitu. Oke. Emang agak ribet sih namanya Alkap. Makanya gue sering manggilnya dia itu sebutan dengan Akap. Kayak bus gitu deh, AKP ya. Iya, angkatan kota, angkatan provinsi dong gue. Nah, by the way nih gue seneng banget ini diajak collab bareng nih sama bosnya Lumpia Basah nih. Dia juga, dia keren banget nih seorang Alkaf nih dia. Selain dia bos Lumpia Basah, dia juga punya studio musik sama ya warnet juga ada lah ya. Keren. Enggak sih, itu punya keluarga sebenarnya. Saya mah cuma numpang doang. Oh lu? Aduh, suka merendah emang seorang Alkaf ini. Nah, kayaknya kita mau ngebahas aja kali ya, Kap. Siap. Kayaknya mau ngebahas apa nih, Kap? Kayaknya kita bahas tentang friendzone asik juga ya. Oke, friendzone. Emang lu pernah di friendzonein, Kap? Wah, gak kehitung juga sih friendzone berapa banyak ya. Oh, ternyata cowok tuh juga banyak ya di friendzonein. Lu yang di friendzonein apa lu memfriendzonein perempuan, Kap? Gue pernah di dua posisi. Ya, jadi yang pertama gue pernah jadi friendzone-nya orang. Yang kedua gue pernah memfriendzone-kan orang. Oke. itu dua kali di friendzonein, 2 kali memfriendzone-kan. Enggak dua kali. Jadi totalnya ya jujur nih ya. Iya harus jujur dong. 5 kali lah gue HTS-an kayak gitu. Oke. Coba bisa diceritain dulu nggak gimana di friendzone-nya sama si cewek itu? Oke, friendzone yang pertama ini gue seingat gue waktu gue SMA ya. Jadi SMA itu gue itu suka sama orang, suka banget pokoknya. Gimana sih ketika kita suka sama orang, jatuh cinta sama orang, cuma dia tetap meladenin kita tapi hanya sebatas gitu loh. Sebatas teman. Dia tahu itu, tapi dia tahu perasaan gue pun mungkin tahu perasaan dia, tapi bedanya di saat itu dia ada juga, bukan gue doang gitu maksudnya. Oh, jadi bukan lu doang yang deket sama lu. Jadi mungkin gue itu option kesekian kali ya. Wow. Terus. Nah, dari situ gue story-nya itu udah suka jalan, suka chatan. Intens, selayaknya orang berhubungan sih sebenarnya. Cuma ya mohon maaf kita friendzone kayak gitu. Nah, sudah mulai kesana kemari ya kan, bareng-bareng berdua. Pernah hampir kita liburan bareng, tapi ya mungkin enggak kesampaian ya. Pernah ada beberapa baru wacana liburan. Baru wacana gitu. Nah, dari situ mulai mendalam kan. Gue ngomong lagi, gue minta kepastian dong. Gue bilang, kita mau sampai kapan gini terus gitu. Dan dia pun bingung sama posisinya. Di satu sisi dia tuh gini loh, gue suruh milih, kita berdua tuh suruh milih gini, posisi kita lebih nyaman seperti ini apa kita ada hubungan. Dan di saat itu kita memilih tetap temenan. Tapi ada alasannya. Apa tuh? Karena kalau buat temenan ya kita nggak ada kata putus, itu sih positifnya. Tapi
negatifnya dia bisa deket sama orang lain. Dan lu nyesek gitu ya kalau misalnya dia deket sama orang lain? Wah, bukan nyesek lagi sih. Ya gimana sih, orang yang kita suka, orang yang kita ada perasaan, tapi kita ditinggalin sama cowok yang lain gitu ya kan. Terasa juga lah. Sebelumnya gue mau nanya, jadi lu sama si cewek ini nih emang berteman udah lama banget apa gimana? Berteman sih baru kenal pas SMA, pas ketika di masa SMA itu. Jadi gue naruh perasaan ke dia, tapi gue nggak bisa, dan ujungnya kita masih sahabatan sih sampai sekarang. Oh, masih berteman akhirnya? Oh, masih berteman baik, tapi sekarang udah punya anak. Oh, dia udah menikah ya? Oh, dia udah menikah ternyata? Iya. Oh, tapi sampai sekarang masih komunikasi intens sama dia? Udah enggak dong. Udah enggak ya? Udah enggak dong. Ya karena kan dia udah punya suami ya. Udah berkeluarga. Iya juga sih. Ngapain juga nanti yang katanya gue digorok suaminya kan. Iya benar. Itu kisaran berapa bulan ya selama di zona pertemanan itu kan? 6 bulan. 6 bulan. Wah, lumayan sih ya 6 bulan juga ya. Itu berapa kali Kap? Itu kan sama yang cewek yang pertama. Cewek yang pertama. Kalau yang kedua Kap ceritanya? Sebenarnya yang kedua itu ceritanya agak menarik sih. Iya, gimana tuh? Jadi si cewek ini udah punya pacar. Wow. Gua juga posisinya udah punya pacar. Oh, oke. Terus? Nah, jadi kita sama-sama punya pacar. Kita juga pernah pacaran, ngerti gak? Sebelumnya pacaran? Kita pacaran sama dia. Gue pacaran sama dia. Terus putus? Dia punya pacar, gue punya pacar. Okay. Dan sampai sekarang, nggak sampai sekarang ya, pada saat itu kita masih tetap kayak orang pacaran, tapi nggak ada ikatan. Padahal lu punya pacar, dia pun punya pacar. Oke. Itu aduh, gila. Itu kenapa lu bisa apa sih, bisa tetap ngelanjutin hubungan seperti pacaran padahal lu punya pacar sendiri gitu? Prinsipnya sih gue pada saat itu mungkin nggak tahu ya, mungkin masih sekolah atau apa. Gue pikir ya itu buat seneng-seneng aja sih. Tapi berarti cewek lu itu nggak tahu ya kalau lu deket sama si mantan lu ini? Pada saat itu nggak tahu, tapi pernah ketahuan di ujung-ujungnya sih. Putus gara-gara itu apa gimana tuh Kak? Ya benar. Oh, pas ketahuan itu akhirnya lu putus? Putus. Oh. Dia mutusin gue. Itu sih namanya lu tuh main api Kak. Bukan main api, apa ya? Ya tahu sendiri lah jiwa-jiwa. Oh, jiwa-jiwa laki-laki masih mau mencari-cari gitu ya. Oke. Gila lu ternyata, wah parah juga lu ya ternyata ya. Gue baru tahu nih cerita lu kayak gini nih Kap. Juga sih, itu mungkin zaman jahiliyah, tapi sekarang gimana Kap? Alhamdulillah. Udah tobat? Enggak punya gue, mungkin karma ya, aduh. Oh, sekarang lu masih kosong Kap? Masih kosong dong, mungkin nggak ada yang mau daftar, boleh lah. Aduh sini jadi akun promosi ya, aduh. Nah kalau misalnya memfriendzone-kan orang itu gimana Kap? Gini, ada inisial perempuan namanya R depannya. Nah, gue kenal nggak nih Kap? Nggak kenal. Oke. Dia jauh dari lingkungan kita lah. Oke. Jauh lingkungan kita. Nah, gue kenal dia pada saat gue mau daki lah, mau naik gunung Pepandayan pada saat itu. Nah, gue ketemunya itu pada saat mau daki itu. Nah, gue ibaratnya kayak nyoki juga loh, akhirnya cewek itu dan gue sama-sama baper gitu. Baper lah pada sekarang ya. Nah, setelah baper kita langsung kontekan, langsung minta nomor WhatsApp segala macam. Kita kontek-kontekan tuh. Nah, akhirnya kita udah mulai jalanin itu semua. Ya seperti yang biasa lah. Yeah. Kayak orang pada umumnya PDKT. PDKT. Akhirnya ujung-ujungnya ketika di puncaknya ya, maksudnya ketika kita udah mau memperjelas hubungan kita, ya kayaknya nggak bisa dilanjut gitu. Why? Dari guanya sih. Why? Jauh jarak? Bukan pertimbangan kalau menurut gua jarak, tapi apa ya? Kadang lu pernah nggak sih ngerasain
ini tuh cocok cuma untuk jadi sahabat doang gitu. Oh iya iya. Ya kan? Nah, gue ngerasa itu dia tuh cukup jadi cocok untuk sahabat aja. Karena menurut gue sahabat itu bisa jadi apa aja buat kita. Kalau menurut gue itu sih. Oke. Berarti lu cuma dekatnya itu mah kayaknya bukan friendzone deh, itu cuma kayak sekelibat lewat. Enggak. Tapi apa ya, jalanin loh gue. Cukup lama banget. Berapa tuh? Berapa lama tuh? Gue kira tuh cuma pas sampai di mana? Sampai di pendakian gitu. Ya. Enggak. Gitu, maksudnya puncaknya itu loh. Maksudnya puncaknya perasaan kita berdua. Proses dia pendekatan proses, sama dia itu kayaknya ya udahlah cukup sampai temenan sahabatan aja. Udah ngajak dia ke tempat-tempat yang menurut gua dia suka gitu. Dia tuh paling suka dengan alam. Oke. Dia paling suka banget dengan alam. Nah, gua ajak lah dia ke sana. Ya gimana sih ketika kita buat dia seneng gitu, otomatis kan semacamnya menaruh, wah kok dia bisa sih bikin gua seneng. Nyaman lah ya. Nah terus ya dia pun sama sebaliknya, membuat gua tuh nyaman gitu. Dia tahu apa yang gua suka dan bisa memperlakukan lu dengan bikin lu nyaman ya. Ya itu. Nah jadi gua udah ngejalanin berbagai macam rintangan sih menurut gua semuanya. Sebenarnya kalau lagi diceritain lebih dalam itu nggak cukup sih waktu sehari. Nggak apa-apa. Intinya aja sikap. Intinya terakhir gue lost contact sama dia bulan kemarin. Nggak, gue nanya nih, lu awal dekat sama dia tuh tahun berapa berarti Kap? 2000 berapa ya? 14-15an ya? Oh, berarti dari 2014 sampai 2020 sekarang. Ya. Itu masih kontak kan? Terakhir kontekan gue sebulan yang lalu, cuma kontekannya nggak intens, nggak kayak dulu pertama kali gue ketemu gitu ya. Ya mungkin dia sekarang nggak tahu dia udah punya pacar atau enggak gitu kan. Sekarang lost contact. Udah benar-benar terakhir gue inget apa yang dia chat. Isinya, Kaf, kita mau sampai sih kapan? Kita mau sampai kapan sih kayak gini terus? Sekarang gue nggak enak, gue udah ada atau apa kata dia, gue lupa. Kayaknya kalau kayak gini dulu malah kitanya yang salah, takutnya ntar kedepannya malah berantakan kata dia. Oke. Gue bilang, oh ya udah deh kalau kayak gitu. Ya mungkin ya emang kayak gini aja sih. Nah terakhir gue bilang ya udah mungkin kita emang ditakdirin buat sahabatan bukan. Udah gue akhirnya lost contact gitu udah gitu aja. Lu nggak ngehubungin dia lagi apa emang pengen bener-bener ngelosin? Nah gue ada itikat baik sekarang, kayaknya gue udah nggak mau ganggu kehidupan dia lagi, dan akhirnya lu memilih mundur gitu. Gue akhirnya memilih mundur. Kan gue mau nanya deh, kenapa kan lu udah berjalan udah lama banget ya, dari 2014 sampai 2020 itu kan lumayan lama ya. Berarti kan lu udah tahu dia kayak gimana, udah tahu semuanya, kelakuannya dia kayak gimana, tahu. Sikapnya dia kayak gimana. Gue udah tahu rumahnya, udah tahu orang tuanya, udah tahu semua. Apalagi udah dekat kan. Kenapa lu nggak mau mencoba buat lebih dari sekedar sahabat tetap? Kalau ditanya seperti itu sih yang jawab mungkin hati gue ya, karena nggak tahu kenapa ketika gue lagi sama dia itu kayaknya ini nyamannya itu bukan nyaman sebagai untuk dijadikan pacar gitu loh. Oh gitu. Karena gue di situ sistemnya nggak mau menyakiti dia sih takutnya. Tapi kan itu kan menurut prinsip lu, karena lu emang menurut lu tuh cocoknya jadi sahabat. Bisa jadi kan kalau misalnya lu coba, bisa aja kan juga lu jadi lebih baik sama dia gitu, jadi berhubungan lebih baik, malah jadi nanti maksud gue tuh bisa jadi kedepannya tuh ya lu sama dia emang cocok sama dia gitu. Kenapa lu nggak mau nyoba gitu kan? Ada satu hal pokoknya yang mungkin gue belum bisa buka di sini sekarang ya. Jadi berarti ada alasan yang ada alasan yang benar-benar privasi sekali buat gue. Jadi lu nggak bisa. Menurut gue sih yang gue rasain sama dia pada saat
itu benar-benar lu bisa tahu arti dari namanya kebahagiaan. Tapi ya itu cuma ada satu hal yang kita nggak bisa ada tembok lanjut. Ya, ada tembok tinggi banget. Oke. Tapi kenapa kalau misalnya lu udah tahu ada tembok tertinggi kan gitu, kenapa lu masih terusin sedangkan si ceweknya ini tuh kayak ngarep lebih gitu ke lu, Kak? Gimana ya? Gue di sini bukan so atau apa ya? Ya mungkin kalau misalkan lu ngerasa yang namanya perasaan itu kan nggak bisa dipaksa gitu. Iya benar. Oke, kita mungkin pernah ada perasaan sama dia, tapi perasaan itu perasaan sebagai apa dulu? Hanya sekedar mengagumi, hanya sekedar nyaman untuk kita dekat sebagai teman dekat atau sahabat dan lain-lain. Nah, menurut gue pernah hampir lah ya, hampir ada ikatan sama dia. Maksudnya gue mau mencoba, cuma gue pikir kayaknya enggak deh. Karena si tembok ini. Itu dia. Okay. Karena ada tembok itu yang sangat menurut gue ya besar sekali sih. Tapi kan lu tahu ya si cewek ini tuh kayak ngarep ke lu kan? Tahu banget. Nah, itu kenapa lu masih mau melanjutkan gitu? Sedangkan lu tahu dia tuh ngarepin lu, pengennya tuh lebih dari sekedar sahabat gitu. Ya. Kenapa lu masih masih mau berhubungan sama dia yang sedangkan dia tuh maunya lebih dari sahabat gitu? Jadi kalau kata gue gini, menurut gue gini, gue ngerasa kenapa gue masih mau berhubungan sama dia, karena ya apa ya, gue udah pernah ngomong sama dia pada awalnya, pada terakhir gue dia maksudnya sama-sama tahu rasa kita berdua gitu. Gue udah bilang kayaknya kita lebih cocok ya gitu lah, nggak harus pacaran atau ya nggak harus pacaran, tapi kita tetap bisa kayak teman baik atau apa. Nah jadi menurut gue dia tuh tipikal orang yang nyaman. Jadi ketika dia nyaman sama gue, ya mungkin dia, mohon maaf nih bukannya GR nih saya ya, ya mungkin ya masih mengharapkan sesuatu sih. Dan gue juga nggak sejahat cowok-cowok yang lu pikir atau apa ya, memanfaatkan perempuan sebagai barang mestinya, enggak ya. Tapi gue tahu kapasitas gue di situ hanya sebagai teman dekat dan teman curhat aja sih. Tapi sering ketemu Kak? Enggak. Oh jadi by ketemunya itu bisa terhitung oleh jari. Jadi ketika kita ketemu ya bener-bener kayak wah banget gitu. Percaya nggak kalau lu gua itu ketemu misalkan setahun itu bisa cuma 2 kali atau 3 kali? Percaya. Nah itu. Tapi rumahnya dekat? Rumahnya masih Jabodetabek. Masih di wilayah di Tangerang? Enggak. Oh, dia di luar Jawa? Enggak. Oh. Wilayahnya masih Jabodetabek. Jabodetabek berarti antara Bekasi, Depok, gitu lah. Jakarta lah ya. Oh gitu. Wow. Tapi menurut gue tuh gila sih, amat disayangkan sekali sih kalau misalnya lu tuh nggak mau mencoba dulu walaupun ada tembok tertinggi kan. Kalau misalnya kita jalan bareng-bareng kan kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana sih. Itu sih yang mungkin kita nggak tahu ke depannya, tapi mungkin ini jawaban misalkan ternyata gue sama dia itu nggak harus pacaran kok. Soalnya mungkin ya ada aja gitu nanti ke depannya orang yang tepat buat gue. Tapi lu ini nggak sih masih mengharapkan dia tuh ada buat lu lagi nggak sih? Sepintas sih ada kadang-kadang, karena di saat gue lagi misalkan lagi jatuhnya gitu atau lagi drop, dia tuh selalu nyemangatin gue, selalu ya pokoknya ada lah buat gue gitu ketika gue cariin, ngajak ketemu gitu kan. Terakhir nih gue kasih tahu, gue itu ketemu sama dia ke Taichan Senayan. Kapan tuh Kak? 2
setelah lebaran tahun ini. Mei Juni berarti. Nah berarti mungkin itu Mungkin jalan terakhir ya. lu juga kali ya. Ya jadi, nah yang gue kangen dari dia itu sebenarnya apa ya, orang yang baik banget gitu, baik banget ngelakuin gue tuh kayak bener-bener gue ngerasa gimana sih kalau ketika ada orang baik, tapi kitanya sendiri kan ngerasa kayaknya nyamannya itu luar biasa gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi dia suka minta kejelasan gak sih selama kenal sama lu itu? Pernah. Sering. Dan Tapi, lu jawabnya? dan gue nganggapnya ya kayaknya nyamanan kayak gini gitu. Dan Karena lu selalu jawab itu? Yang tadi gue bilang, gue sih nggak pernah mau apa ya, ada tembok besar itu yang menghalangi, cuma gue nggak mengungkapkan ke dia. Gue takut. Berarti si dia ini tuh nggak tahu ya kalau misalnya lu ada tembok tertinggi yang Betul, buat lu nggak bisa maju. Padahal mungkin sangat amat mungkin kalau misalkan tembok itu nggak ada, ya gue sampai sekarang masih jadi sama dia. Sampai sekarang ya mungkin ya sayang banget sih, cantik banget orangnya, cantik. Lu ngerasa kehilangan gak sih pas dia tuh pergi? Kehilangan pasti ya, namanya orang yang udah kita kenal lama gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kita kadang harus bisa menerima kenyataan gitu. Mungkin yang pergi itu bakal diganti nantinya jadi yang lebih baik, jadi gitu. Yang lebih baik dan baik banget gitu. Nah, lu kan itu ada yang baik gitu ya. Emang lu nyari tipe cewek yang kayak gimana, Kak? Bukan masalah baik itu, kalau masalah baik. Baik kan relatif ya. Jadi ya maksud gua, lu nyari tipe yang kayak gimana sih yang bisa cocok buat jadi pasangan lu gitu? Gue bukan tipikal orang pemilik kok. Gue bukan tipikal orang yang suka lu harus A, harus B atau perfeksionis. Gue bukan orang tipikal seperti itu. Intinya sih orang itu bisa bikin kita bahagia. Intinya kalau gue pegang 3 kunci sih: jujur, saling percaya, dan satu lagi bahagia, yang tadi gue bilang. Itu. Berarti gue paling gak suka dibohongin. Udah itu aja. Oke. Berarti kalau misalnya lu nggak ada tembok tertinggi, mungkin lu mau sama dia. Bisa gue nikahin kayaknya. Tapi ada temboknya. Agak sedikit kepo sih gue, nanti paling gue kulik di belakang kali ya. Terus lu pas dia pergi, pas dia pergi tuh ya, lu nyari sosok dia lagi nggak? Kayak misalnya lu mau nyari pengganti sosok seperti dia gitu? Pernah ngerasa gue pengen cari yang bisa seperti itu. Ya, karena kan kita juga butuh kan ya. Nggak munafik juga sih, gue juga pasti bakalan nyari yang orang yang bisa bikin gue nyaman gitu kan. Betul. Nah, ketika gue udah coba ketemu perempuan gitu, rasanya gue pikir beda banget gitu, beda banget 180 derajat. Nah, di situ gue berpikir, karena semua sifat orang tuh nggak bisa sama. Iya iyalah, pasti itu. Nah itu dia. Jadi gue berasumsi ya oke lah, ini gue harus membiasakan diri dengan mulai hal yang baru, itu aja sih. Tapi nyesal pasti kan? Penyesalan sih menurut gue pasti ada ya, namanya orang sebaik itu, orang tulus banget berarti ya? Tulus banget. Sampai terakhir dia tahu gue punya pacar, dia tuh kayak ngerasa, oh kamu udah ada pacar. Oh iya nih, menarik nih. Pas lu kan dari 2014 sampai 2020 ya? Iya betul. Nah, lu berhubungan sama dia nih, bersahabat. Iya. Nah pas lu selama bersahabat lu punya pacar? Pernah punya pacar? Pernah punya pacar. Wow. Terus dia gimana tuh, Kak? Kenapa? Ya dia, gue tahu lah ekspresi dia kayak semacam, oh kamu sekarang udah sama dia gitu. Jadi iya. Respon dia ya cukup tahu gitu? Nggak cukup tahu, dia tuh kayak apa ya, bisa menerima, kelihatan bukan apa ya, gue bukannya sosok gera atau apa, dia tuh pura-pura kecewa aja gitu sih. Dan pura-pura menerima ya. Tapi lu masih berhubungan baik sama si ini?
sama si cewek yang sahabat lu ini? Baik. Berarti dia itu Tulus. gimana ya, tulus banget ya, bisa nerima orang dia punya pacar. Terus sedangkan lu pernah ngerasain sahabat sama teman SMA lu, dan yang si teman SMA lu ini deket sama cowok lain, ya kan? Dan itu rasanya lu tahu kan? Tahu banget. Tahu. Dan sedangkan lu pacaran. Lu ngerti nggak rasanya kayak gitu gimana gitu kan? Gue ngerti. Tapi kan gue pernah ngomong juga sama dia. Berarti lu udah nge-warning dia gitu. Maksudnya, buat jangan berharap lebih gitu. Betul. Udah lah, maksud gue kita nyamannya emang lagi sini gitu. Gue juga sekarang kan pada saat itu gue ngomong gini, saat itu kan gue udah ada pacar juga. Ya udah, akhirnya dia cuma diam aja. Ya nantilah di belakang gue kasih tau gimana orangnya. Tapi komunikasi masih tetap pas saat itu kan? Masih, komunikasi masih. Itu pas 2014 itu kan 2014. Itu komunikasi intens nggak sih Kap? Intens banget. Sampai berapa bulan tuh Kap intensnya? 3 bulanan lah. 3 bulan penuh. Ya. Tapi 3 bulan itu intensnya apa ya, komunikasinya itu benar-benar intens loh. Maksudnya kita teleponan kayak gimana sih zaman-zamannya kita SMA atau sekolah. Itu kejadian pas lu masih SMA? Enggak, kita udah lulus. Gua udah lulus. Kuliah. Udah gitu posisinya saat itu kan kuliah di Bandung kan. Oh, lu kuliah di Bandung? Ya, Cimahi. Ya, jadi gitulah. Jadi ketika ketemu pun ya kangennya nguber. Oh, iya. Wah, tapi berarti kan pas 2014 sampai 2020 ini lu komunikasi tuh ya komunikasi ya ala kadarnya. Ala kadarnya berarti yang enggak seintens dulu ya. Say hello. Masih jadi, baik ya. Berarti sedikit ada jarak kali ya. Ya, jadi karena gue pikir pada saat itu kan gue udah punya juga, gue harus bisa menjaga perasaan pacar sendiri sih itu sih yang paling penting. Jujur aja, kalau gue pribadi nih, gue itu yang ngelihat itu, gue tuh ngeliat perempuan ya dia bisa bikin gue tuh kayak gimana gitu. Yang tadi gue bilang dia nggak pernah bohongin gue, dalam arti nggak bohongin itu ya nggak kesana kesini gitu loh, bukan yang gue melarang dia atau, tapi usahakan selalu jujur itu. Oh, jadi misalnya dia mau pergi kemana bilang bukan, gitu. Terus itu namanya posesif. Iya sih, posesif. Tapi menurut gue jujur tuh gini, jujur sama perasaan lu. Jadi bukan dalam arti ketika lu mau kemana harus bilang itu, enggak, itu salah. Jujur, misalkan gue kalau lagi bosan sama orang, misalkan dia gitu, dia lagi bosan sama gue, ngomong jujur apa adanya biar gue nggak bisa apa ya, biar kasih waktu biar gitu. Iya, gue biar tahu gue harus apa yang gue lakuin gitu. Supaya dia nggak balik lagi gitu. Bener. Moodnya balik lagi. Bener kayak gitu. Jadi jujur, misalkan kalau dia sama cowok suka lebih sama yang berhubungan sama cowok lainnya, silakan aja gitu. Maksud gue gitu, jujur dalam arti hubungan ya, bukan jujur lu harus ngapa-ngapain bilang kemana-mana, enggak. Nah jadi itu menurut gue arti kejujuran itu. Sama yang tadi, bisa bikin bahagia nggak? Bahagianya itu bahagia gini loh. Nah contohnya kan bahagia kan banyak versi ya. Kalau menurut gue bahagia itu sederhana. Apa tuh? Lu gini loh, sekarang lagi musim nih ya. Musim apa tuh? Banyak orang pacaran. Tapi mohon maaf, ini bukannya masalah bucin atau apa, banyak orang yang nggak menganggap status dia di sosmed atau di mana pun atau di mana gitu. Nah menurut gua kalau masalah seperti itu, menurut gua apa ya, kayak semacam tidak menghargai suatu hubungan sih. Kan bisa aja dia tuh nggak mau nge-publish gitu ke media sosial kan. Itu setuju, itu bagus, tapi beda tipis antara dia nggak mau publish sama jaga perasaan orang itu menurut gue. Bedanya banyak orang yang pacaran lebih lama daripada kita, dia
fine aja tuh. Maksudnya bukan arti gue harus diupdate terus apa enggak, tapi menurut gue sesuatu hal yang bisa bikin cowok bahagia itu adalah pengakuan. Oh, gue kira cuma cewek doang yang butuh pengakuan. Itu Ternyata cowok juga ya. sederhana loh, buat story sama pacar aja itu menurut pasangan yang benar-benar serasi itu, terus gue itu kebahagiaan buat mereka. Oh, terus lu bahagia nggak tadi gue upload story? Bahagia nggak, Kap? Bahagia dong. Ada. Melenceng. Iya. Habis kan lu bilang butuh pengakuan gitu kan. Bercanda ya, bercanda. Guys. Nah, berarti lu punya tips nggak buat friendzone itu harusnya kayak gimana? Tips gua sederhana, kalau lu merasa sayang sama orang itu dan lu itu yakin sama dia, langsung aja bro, langsung aja guys. Kalian jangan nunggu apa-apa lagi, hantem. Kalau posisinya cewek itu kan susah banget sih sebenarnya. Kalau misalnya di posisi cewek kan kita nggak bisa tuh bilang gue suka loh sama dia, kan malu gitu kan. Kalau misalnya dibagi persepsi gue sih yang sebagai cewek, kalau gue friendzone itu kayaknya ya udah cukup gue aja gitu yang tahu gitu, dia mang ya udahlah gitu. Berarti kita beda nih. Kita beda prinsip. Kalau misalnya si Alkat ini dia tuh ya udah blak-blakin aja gitu, kasih tahu gitu ya. Iya. Berarti lu mengenal si cewek selama ini, si cewek pun itu blak-blakan sama lu. Cewek yang mana nih? Kan banyak, kan ada beberapa kan yang lu bilang tadi. Ya, si cewek itu blak-blakan juga sama lu. Blak-blakan sih menurut gua nggak terlalu ya. Maksudnya namanya perempuan ya, mungkin dia pasti kan ngomong ada di depan gue seperti ini, padahal nyatanya enggak ya, mungkin ya kayak gitulah. Tapi kalau gue pribadi, lu lebih peka gitu. Jujur aja gue orangnya, perasaan gue tuh peka banget. Oh gitu. Perasaan gue kalau masalah peka banget. Peka Gue meyakini itu. Peka terhadap apapun. Oh gitu. Peka sama gue nggak? Enggak kan? Tapi susah sih Kap sebenarnya kalau misalnya bagi cewek. Kalau menurut lu nih, kalau misalnya cewek yang di posisi kayak gitu, menurut lu cewek itu harus ngungkapin apa enggak Kap? Kalau misalnya lu di posisi cewek, menurut persepsi cowok kayak gimana? Menurut posisi cowok sih nggak ada salahnya sih cewek ngungkapin sama nembak beda ya. Ngungkapin perasaan, kalau jadi gue tuh nilai orang gini, ketika lu ngungkapin perasaan ke gue tahu sikap lu ke gue tuh kayak gimana, misalkan kayak gitu. Nah itu kita udah bisa nilai, oh ternyata, nah kan gue bilang tadi, gue tuh punya apa ya, perasaan yang bisa menilai ya apa perasaan gitu. Kalau orang psikologis pasti tahu lah gitu. Jadi bisa menilai gestur apa yang dia lakuin ke kita gitu. Wah kayaknya itu cara mengungkapkan ya, beda dengan hal menembak gitu loh. Mengungkapkan. Tapi kan ada ya beberapa cowok tuh, saya misalnya nih gue ngomong gini sama orang gitu yang gue suka, terus orangnya pasti gue selalu mikir, aduh buat ya nanti dikiranya nembak dia gitu, aduh kan rasanya gimana gitu Kak. Kalau misalnya harga gue kan, maksudnya harga diri gue tuh kayak berasa gue jatuh gitu Kak kalau misalnya gue tuh bilang gitu. Kalau di menurut lu itu enggak juga ya Kak ya? Menurut gue tinggal kita pilih salah satu, mau nahan perasaan kita sampai kapan kayak gini, atau mau kita nahan gengsi gitu aja. Kalau emang kita pilih perasaan kita nggak mau sakit, kita harus mengalah, gengsi kita turunin, kita ungkapin aja gitu. Tapi rata-rata cowok tuh kalau misalnya diungkapin perasaannya tuh bakal mikir kayak gimana sih Kak? Cewek mengungkapkan perasaan ke cowok? Iya, cowok tuh bakal mikir kayak gimana sih Kak? Cowok tuh yang tadi gue bilang, mikirnya itu ini orang bercanda atau awalnya gitu. Iya, karena tergantung pendekatan juga menurut gue sih. Kalau emang kita udah lama kenal sama bareng-bareng, kalau dia ngungkapin kayak gitu ya mungkin wajar gitu. Tapi kalau misalkan kita belum lama atau apa tapi udah berani kayak gitu ya mungkin ada something gitu. Gitu sih menurut gue. Berarti cewek juga
lu menyarankan buat bilang aja gitu Kap? Ya nggak ada salahnya. salahnya menurut gue ngungkapin perasaan ke laki-laki itu nggak ada salahnya. Ariel Tatum aja pernah ngungkapin perasaannya ke cowok. Gosip juga lo ya ternyata ya, gosip artis ya. Bahkan gue nggak tahu itu siapa. Berarti cukup diungkapin kali ya? Cukup Dibuktiin dengan mengungkapkan apapun caranya. Oke. Perlakuan boleh, ucapan boleh. Ya kalau misalkan nembak kok tetap tugas cowok kalau menurut gue. Oke, gue boleh cerita nggak nih Kak? Oh boleh banget dong. Nah gue sempet ya, gue juga pernah nih Kak di zona friendzone. Yang tadi gue bilang sih, gue deket sama orang sampai ada kali hampir sampai 1 tahun. Nah gue deket sama dia tuh, tapi gue komunikasi intens sampai sekarang. Kebayang nggak sih? Kebayang. Dari hampir setahun sampai sekarang tuh gue masih komunikasi intens. Gue nggak tahu itu tuh friendzone apa enggak gitu Kak. Menurut lu itu friendzone apa enggak Kak? Friendzone itu menurut gue tergantung kita yang menganggapnya sih. Kalau lu menganggap lu di posisi hanya sebagai teman buat dia, maksudnya teman. Posisinya sih gue sih sama dia tuh teman cerita. Cuma gue teman sama dia. Cuma gue itu video callan sama dia kadang gue sama kayak lu kayak gitu jalan gitu. Cuma jalannya itu ya kayak misalnya kita makan keluar malam, ya udah kita makan keluar malam gitu, cerita dia kerjaan dia tuh kayak gimana, pokoknya cerita lah pokoknya ya, yang hal konyol segala macam gitu kan ya, kayak gitu Kak. Itu tuh dinamain friendzone apa enggak ya Kak? Gua yakinin itu namanya friendzone. Friendzone. Karena lu tiap hari intens video callan segala macam. Video callan nggak intens, cuma adalah beberapa kali. Cuma ya komunikasi tuh intens. Ya iyalah. Dan lucunya kadang gue kalau lagi bete gitu, gue cukup jawab oh iya gitu kan. Biasanya kalau cowok udah males ya Kak ya. Udah, ya udahlah pasti dibaca doang kan. Kalau dia tuh enggak Kak. Dia tuh malah kayak punya pembahasan gitu Kak. Jadi setiap hari tuh ada aja gitu Kak pembahasannya. Itu tuh masuk ke friendzone kali ya Kak ya. Ya. Gue masih nggak ngerti sih friendzone tuh apa, makanya gue mau ngobrol nih sama si Alkat nih, konsultasi lah ya kan, karena dia udah menguasai pernah di friendzonein dan memfriendzonekan. Ya menurut gue sih buat yang lagi dekat sama Riba, lu jangan sia-siain orangnya, karena ntar bakalan nyesel ujung-ujungnya. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Enggak, gue kan cuma nanya itu tuh masuk ke friendzone apa enggak Kak? Gue bisa pastiin gue bilang friendzone. Tapi tuh dia tuh biasa aja gitu Kak. Dia menganggap lu biasa. Iya. Dia menganggap lu biasa, tapi lu menganggap dia luar biasa. Enggak. Enggak juga. Kadang gue biasa aja. Oh ya udah gitu. Ya udah gitu, biasa aja gitu. Kayak dia cerita, oh ya udah kayak teman cerita gitu. Kadang kalau namanya cewek ya Kak ya. Mau biasa kayak gimana pasti ada rasa ini apaan sih gitu. Pasti kan ada rasa ini apaan sih. Ini kayak gimana sih. Kadang teman-teman gue bilang, lu masih sama dia? Masih apaan komunikasi? Masih, gue bilang gitu kan. Gila, lu masih awet aja sampai sekarang. Terus statusnya apa? Teman, ya kagak naik level kata teman gue gitu. Pas teman-teman gue tuh paling ngecengin gue kayak gitu doang. Terus kadang gue bingung, ini friendzone apa enggak gitu ya. Terus, menurut lu nih ya, saran lu nih, aduh gue kayak konsultasi nih ya jadinya ya. Menurut lu gue harus gimana Kak? Saran gue, lu kalau emang merasa dia orang yang tepat buat lu kan ya sarannya, ya lu nggak ada salahnya buat ngomong sama dia apa adanya. Tapi kadang gue tuh biasa aja gitu Kak. Oh, nggak ada perasaan? Kadang tuh biasa aja. Kadang kalau misalnya lagi cerita
ya udah gitu, kayak lu cerita sama temen lu rasanya tuh emang lebih nyaman sama temen Kak. Iya. Cuma yang nggak enaknya ya gitu ya Kak ya. Iya kan gue tahu. Perasaannya itu wow, kadang tuh suka ngelenceng. Kita fokus nih buat pertemanan, cuma pas jalannya waktu kan kita nggak tahu ya. Betul. Kadang Apalagi udah setahun lebih. enggak sih, gue hampir mau setahun sih, Hampir hampir mau mau setahun. Cuma yang gue bingung, kok bisa gitu, gue sampai sekarang tuh komunikasi intens, sama sekali gue tuh nggak pernah berhenti gitu komunikasi. Ya tanya sama diri lu sendiri lah. Kalau nggak tanya sama dia juga. Harus Kamu maunya ditanya. kayak gimana sih? Tapi dia jauh sih, tapi sekarang dia udah jauh sih ya. Udah jauh. Gimana sih emang kepo juga nih gue? Dia udah jauh sih sekarang. Di mana dia? Udah di Jawa nih. Oh di Jawa. Udah di Jawa. Udah di Jawa, udah Jawa. Siapa orangnya? Lu nggak bakal kenal. Oh, iya. Tapi lu pasti tahu yang lu sering bilang, nih cowok lu bay, lu cowok lu gitu. Lu sering bilang kayak gitu. Mana ya? Oh iya. Paham kan? Paham. Ya gitulah Kak lah. Ribet ya ternyata friendzone itu. Iya ribet. Ya saran gue sih buat teman-teman lagi ngalamin friendzone. Iya, ini buat gua juga sih nih. Iya, jadi Ada saran. Lakukanlah friendzone kamu sebaik mungkin. Karena kalau misalkan nanti tidak dilakukan sebaik-baiknya, yang ada adalah hati. penyesalan dan sakit hati itu sih. Dan lebih baik diungkapin ya. Dan lebih baik kita ungkapkan apa Mau kayak gimana? Mau kayak gimana hasilnya itu lebih baik. Mau dibilang, mau dijudge kayak apa gitu ya. Setuju. Oke, kayaknya gue ada dapet pencerahan gitu. Betul gitu. Biar misalkan gini, ketika kita di friendzone kan, kita kalau udah dijudge maksudnya udah ada jawaban lah bahasanya gitu kan. Lega ya? Lega, kita masih bisa cari yang lain gitu. Iya kan? Daripada itu sama aja lu tuh lagi stuck di tempat gitu. Stuck di tempat. Iya, bener. Antara telepon sama jemuran. Iya. Apa? Bener-bener. Sama-sama digantung. Digantung bener. Mau maju salah, mau mundur ya bingung. Cuma kalau nih bingung kan, lu bilang bingung. Cara keluarnya tuh gimana Kak? Cara keluarnya adalah jawaban yang pasti. Berarti ditanya dan dia ngejawab. Iya, butuh jawaban yang pasti. Pastinya kalau lu laki-laki lu harus punya jawaban. Iya, enggak. Iya dong, harus gitu. Tapi lu Gak kan itu masa lalu, gue beda, lu kan sekarang. Jangan disamain. Tapi kan lu nggak ngasih jawaban ke dia. Ya itu kan gue bilang ada tembok yang besar, gue udah kasih tahu. Berarti lu udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya. Tembok besar bisa aja itu kayak, mohon maaf ya, kayak kita beda agama atau kita lagi beda apapun itu. Mungkin menurut gue itu belum bisa gitu. Oke. Berarti friendzone itu hampir sama cinta dalam diam kali ya Kak? Cinta dalam hati yang nggak pernah diungkapkan. Pernah nggak Kak? Pernah dong. Oke. Pernah. Itu bedanya apa ya Kak? Friendzone sama mencintai dalam diam? Mencintai diam-diam itu sama aja kita menyiksa diri sendiri. Jujur ya, gue boleh cerita ya. Gue suka banget sama orang nih. Awalnya gue pikir nih orang ngasih bukan kayak ngasih respon gitu dong. Akhirnya ternyata gue udah chat intens segala macam. Tiba-tiba gue taunya dia punya pacar. Nggak bilang lagi kan. Nah kan ya Allah. Sakit banget itu. Kayak ngerasa cinta gue itu diam-diam nyakitin juga ya ke orang yang salah gitu loh. Gitu loh. Berarti kan enggak apa sih? Hampir sama lah ya friendzone sama cinta dalam diam. Enggak sama, cuma beda 50-51. Bedanya kan sama-sama. Bedanya kan kalau kita diam-diam dia nggak tahu. Tapi kan masuk ke dalam zona pertemanan. Oh iya benar bisa. Berarti kan masih ruang lingkupnya si zona pertemanan juga dong. Betul, berarti ya kalau misalnya lu kagak bilang ya itu sih pilihan lu nggak ngungkapin. Ya kayak gue iya, gitu. Sama kayak lu mau di posisi friendzone apa mencintai diam-diam. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu mau mencintai dalam diam ya udah lu terima aja. Betul. Terima nasib. Mau dia kayak gimana ya udah lu terima aja gitu ya. Iya betul. Nah itu, jadi saran gue sih buat yang mencintai diam-diam sama juga, ungkapin aja bro, ungkapin aja guys.
Ungkapin tuh. Ungkapin Cewek itu. juga ungkapin. Cewek juga ungkapin harus itu. Ya, nggak mau kan ngelihat pasangan yang lu suka jalan sama cowok lain. Nggak mau kan ngelihat Tapi orang biasa yang lu aja suka. sih Kak. Maksudnya kalau misalnya itu biasa aja, cuma kalau misalnya ada momen-momen tertentu gitu Kak. Oh iya, Biasanya yang bikin kadang nyesek. bingung nggak? Oh, bingung. Bikin bingung. Ini apa sih gitu? Ini apa sih? Kadang gue suka mikir cuma kayak gitu doang sih. Suka mikir ini apa sih? Ini apa sih? Cuma gue biasa aja, kayak gue main sama lu, gue main sama siapa aja ya gue santai gitu. Cuma ya gitulah. Gue cuma bingung. Ini apa sih? Soalnya kan menurut gue ya ini nggak wajar gitu. Nggak wajar kan kalau misalnya hampir setahun komunikasi intens. Wajar nggak menurut lu? Nggak wajar lah setahun. Nggak wajar kan? Nggak wajar. 3 bulan aja nggak wajar, apalagi 1 tahun. Nggak wajar kan? Nah itu nggak wajar di situ. Ya. Ya gitu lah. Nggak enak ternyata ya. Tapi gue banyak belajar sih dari lu Kap. Kayak gue sedikit ya paham lah, karena jarang sih temen gue ada yang friendzone soalnya. Baru lu doang nih gue tahu nih. Ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Gimana? Oh. Gak bilang siapa-siapa. Gue gak bisa nge-publish dong Kap. Ini gimana, boleh kan gue Oh, boleh publish? banget dong, silakan. Walaupun nanti temen SMP kita ada yang dengar. Nggak apa-apa, ini kan karena menurut gue pengalaman itu adalah ilmu yang berharga. Oke, nah ini gue setuju banget. Mungkin dari sini kita belajar dan kedepannya menjadi lebih baik. Baik. Itu Widih. teman-teman. Sekarang Akap jadi bijak loh guys. Aduh, semenjak Semenjak diputusin. apa? Kalau boleh tahu lu jomblo dari kapan nih Kap? Aduh, itu rahasia perusahaan. Jangan, nanti ketahuan lumutannya. Wah nggak apa-apa lah, gue aja hampir setahun. Gue ada kali hampir setahun. Oh, Ariba jomblo. Iya. Oh guys, Ariba jomblo guys, sikat guys. Gue free kosong Oh, gue. free Gue kosong. Emang gue kosong. Dan gue nggak ada niat berpacaran sih gue. Ya, usahakan kalau bisa seperti itu. Masa Lu pacaran. lu kosong. Kosongnya Oke. kita aja berdua. Gimana? Berarti kita sama-sama jomblo. Iya. Jomblo ya, kita jomblo nih. Kalau misalnya ada yang mau sama Alkaf nih, orang Tangerang cuy. Yoi. Asli Tangerang kan. Kalau butuh profil nanti gue kirim lewat CV ya. Waduh. Dan dia juga dia tuh bisa ngerekord gitu ya. Ya, buat yang mau punya lagu recording ke gue juga bisa. tuh, Promosi kan dikit. promosi ya nggak apa-apa, promosi. Temen gue juga kemarin bikin YouTube channel, dia promosi YouTube channel tuh di sini. Lumpia basah juga yang belum pernah ngerasain, datang ke komplek ya. Komplek apa? Komplek Komplek Garuda Tangerang. Tangerang. Teluk Naga, jangan di Cipondo. Iya. Oke. Beda alamat kalau di Cirebon. Lu nggak ada niatan buat bikin itu cabang? Ada niatin, doain aja, insya Allah kedepannya bakalan ada. Dari kapan sih lu lumpia bikin basah. lumpia? Dari bulan puasa awal. Awal ya? Tapi nggak awal banget sih, dapat puasa 5 hari. Sumpah enak banget loh. Emang tuh pernah ngerasain? Udah. Wih, thank you loh. Mantap. Gue sering ke tempat lo, cuma gue seringnya ketemunya sama si Andre. Oh, Andre. Iya, sore-sore. Apa itu dia botak? Iya, dulu ya. Udah kita skip. Kita nggak Oke. usah bahas si Andre. Mungkin sampai sini dulu kali ya cerita friendzone kita. Kalau misalnya kalian mau sharing sama gue, bisa kirim email di der.temanrasa@gmail.com atau enggak bisa DM gue di IG gue KARBH. Thank you. Bye bye. Bye bye dong Kak. Bye bye.